Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapulang sumber nama pulang aku doakan yang jawab salam pergi haji amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu sudah tak? Tidak tak belum baca begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang insyaallah dimuliakan Allah, para sahib dan sahibah sekalian, kita alhamdulillah masuk hari yang ke-7 besok. Tanpa terasa apa ya? Terasa tak Pak? Terasa ya? Masuk. Tak terasa tidak masuk. Kita bersyukur ya, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih kasih penuh. Beberapa tempat namanya mengalami kemajuan, terutama saja semakin maju, belakang semakin kosong. Masjid penuh oleh sejadah, tapi masjid awal masih penuh dengan jamaah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ada pertanyaan dari jamaah. Ustaz, bagaimana saya ini seorang pekerja keras? Saya hampir setiap tahun tidak sanggup puasa karena mencari nafkah untuk keluarga. Barangkali di sini ada seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak ada tetap puasa. Ada seorang yang bekerja keras, memerlukan tenaga seharian penuh, sehingga yang tidak mampu berpuasa, karena kalau berpuasa lesu dan lemas. Bapak Ibu sekalian, puasa ini salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Ya. Buniyal Islam ala khamsin. Tegaknya Islam itu karena 5 perkara. Salah satunya ibadah puasa. Dan Islam mengajarkan kepada kita ini menseimbangkan antara dunia dan akhirat. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Silahkan cari oleh kamu kampung akhirat. Nah, kampung kita ini pas sebenarnya untuk akhirat. Dunia ini tempat kita mampir mencari bekal untuk kembali ke kampung halaman. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan hidup di dunia. Nah, kembali kepada yang bekerja keras. Kita ini bekerja keras apa? Bahasanya mungkin kekang ya, bagaimana? Mungkin yang ngarang. Apakah dia tidak wajib berpuasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Orang-orang yang beriman wajib berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti yang telah diwajibkan orang-orang terdahulu, artinya wajib. Nah, kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang mempekerjakan orang yang bekerja di rumah kita, ada tawar menawar, kita jujur saja bekerja. Pak, saya ini mohon maaf, saya memang butuh uang untuk menghidupi keluarga satu hari. Katakanlah gajinya 100.000 satu hari. Saya izin bekerja setengah hari, biar saya bayar separuh. Saya ingin berpuasa, boleh. Tetapi kalau bapak ibu yang mempekerjakan orang seperti itu, kita contohkan saja
berpuasa. Ya, ada orang bekerja di rumahnya gunakan tenaga yang mungkin di PT sawit lah, mungkin bekerja di rumah, memerlukan tenaga. Ketika dia tahu tukang itu berpuasa, sebetulnya kesempatan kita untuk berbagi ini bulan puasa ini. Bilang sama dia, anak buah kita, pekerja kita, silakan kamu bekerja semampu kamu hari ini. Nah, seperempat hari tetap silakan. Saya gaji kamu penuh. Itu yang lebih bagus. Saya jawab pertanyaan itu. Kita yang sebagai pekerja tetap bekerja. Ngomong, aku setengah hari Pak. Nah, kamu bayar terserah. Separuh alhamdulillah. Ketika mendapat gaji kita lagi. Jangan meninggalkan itu. Karena orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur halangan syar'i, tahu syar'i yang disyariatkan. Contoh, ibu-ibu hamil itu boleh tak puasa, tapi dia tetap bayar fidyah, bahkan bisa lupa bayar dia. Kalau dia mengkhawatirkan janin dan dirinya, maka dua fidyah dan qada. Kalau dia mengkhawatirkan salah satu saja, pilih fidyah atau qada. Tapi kalau bapak-bapak ganti bapak hamil, yang ada orang tua, pasal ini berapa pasal? 40 ini kan? 40, tapi bisa 40. Beliau masih tua, atau katakanlah orang yang sudah tua, bapak atau ibu, nggak kuat lagi puasa, dia boleh tidak berpuasa. Sampai kapan? Kalau dia sampai tua, nggak juga sanggup puasa, berarti dia tidak boleh. Itu syar'i namanya. Karena kalau dia puasa, dia bahkan sisiknya sakit, lemah, dan bisa saja nambah jadi penyakit, boleh tidak puasa. Tapi kalau kita halangannya cuma kita bekerja, enggak. Allah tegaskan dalam Al-Quran tadi, wabtaghi fima Allah. Dan kata Rasulullah, i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Cari oleh kamu dunia dan cari oleh kamu akhirat. Seimbangkan. Ya. Nah, jadi bapak-bapak yang merasa seperti itu jangan sampai ditinggalkan. Ancaman orang yang meninggalkan ibadah puasa tanpa uzur syar'i itu halal darahnya, kafir hukumnya. Kenapa? Islamnya tidak bisa berdiri karena satu dia tidak berdiri. Islam ditegakkan dengan 5 pondasi. Jadi puasa. Walaupun cuma separuh gajinya, itu yang lebih dekat. Nah, kita yang mempekerjakan orang, mungkin punya kebun, dia punya anak buah yang di kebun, jangan memaksakan bekerja. Sudahlah, kalau puasa kerja seperti saya, yang penting puasa kamu jangan tegak. Saya gaji full, itu luar biasa Pak. Dapat pahala itu pasal, dapat fakta besar. Ya, bersyukur sekali kita kalau ada kita punya anak buah, punya orang bekerja dengan kita. Kita bebaskan dia bekerja, tapi kita kasih juga gajinya, itu sangat besar Pak. Nah, itu Bapak sekalian, itu puasa jangan tinggal. Ya, karena apa? Rezeki Allah yang ngatur. Karena dia bertanya dengan saya, cak mana pun ada yang duitnya ini, Bapak tak bisa bayar duitnya, karena Bapak masih segar bukan. Kerja ada sanggup puasa, belum masuk untuk bayar duitnya. Ya, kalau setiap tahun sampai ditinggalkan puasanya kan kasihan. Ingat, bonsai ini kan tempatnya kita sudah tahu. Kenapa Allah ciptakan puasa? 12 bulan kita Allah ciptakan bulan. 1 bulan itu beribadah, 11 bulan kita makan minum. Silakan. Tapi ingat, mengajarkan kita kata Al-Quran, waktu wasrakualatus makan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Puasa itu melatih. Orang yang berpuasa itu sehat. Kata Rasulullah, sumu nasihu, berpuasalah kamu, insya Allah sehat. Saya tanya, yang sudah usia 50 tahun ke atas, ukuran tak asal
berpuasa, pulang. Yang kolesterol pulang. Kenapa? Bapak Ibu, umur 50 tahun ke atas ini, makanan yang kita makan gizinya tinggi itu bukan lagi jadi obat, racun untuk tubuh kita. Puasa ini membuang toksin racun, membawa semua penyakit-penyakit. Orang berpuasa itu untuk menyehatkan badan, ya, sehat badan. Karena itu kata Allah, kata Rasul. Makanya kebanyakan berpuasa untuk apa? Perut ini perlu istirahat, lambung ini perlu istirahat. Istirahatkan, sehingga pada saatnya dia akan kembali sempurna seperti sedia kala. Makanya hikmah puasa itu banyak sekali. Di samping pahalanya berlipat, 1 tahun 12 bulan, 1 bulan saja, cuma siangkan malam silakan melatih kita dan untuk bersyukur kita dipertemukan lagi depan untuk kita, ya. Ayolah sekalian, ya, jadi berpuasa, latih. Yakin Pak, rezeki Allah yang ngatur, rezeki Allah yang ngatur. Tidak akan pernah kita kelaparan karena kita berpuasa. Dan bagi kita yang punya orang pekerjaan di rumah kita, bantulah mereka. Itu kesempatan yang paling besar memberikan hikmat sedekah kita, melipat gandakan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti bahasan kedua nanti kita kaji tentang tata cara mengkodok dan memilih puasa. Puasa ini tidak ada halangan, tidak ada kita yang disuruh untuk tidak berpuasa, tetapi ada solusinya. Nanti pertemuan ini kita kaji lagi bagaimana orang yang puasa ini kita wajib dari dia. Apalagi kalau dia punya orang tua, anak-anaknya, ya, kalau kita masih tidak berpuasa semua, kesempatan kita berbagi bayar dia orang tua kita. Kalau kita